Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Rika Nurwidi Astuti dari Prodi Akuntansi Kampus Unisa 5 Universitas Negeri Surabaya. Saya berasal dari rumpun ilmu perpajakan, teman-teman. Nah, yuk mari kita mengenal sedikit mengenai perpajakan, teman-teman. Jadi apa sih pajak itu ya? Pajak merupakan kontribusi yang diberikan oleh masyarakat kepada Indonesia yang manfaatnya tidak bisa diberikan secara langsung oleh pemerintah terhadap masyarakat. Akan tetapi manfaatnya itu bisa berupa seperti pembangunan infrastruktur di Indonesia, kemudian juga mungkin bisa dari pembangunan pendidikan dan juga banyak yang lainnya seperti itu, teman-teman. Ya, jadi kalau semisal teman-teman ini berasal dari prodi akuntansi, teman-teman ini bakal menjadi calon akuntan-akuntan muda yang profesional, teman-teman. Nah, ketika teman-teman sudah terjun ke dunia kerja seperti itu ya, teman-teman harus memahami nih basic-basic yang ada di perpajakan itu seperti apa, karena keuangan itu tidak luput dari perpajakan seperti itu. Bahkan di perusahaan pun juga teman-teman pasti akan berkesinambungan gitu ya dengan perpajakan seperti itu, teman-teman. Oleh karena itu teman-teman ini harus memperluas skill teman-teman gitu ya, apabila teman-teman ini belajar mengenai perpajakan seperti itu. Nah, kemudian apa sih yang menarik gitu ya dari perkuliahan perpajakan gitu, teman-teman. Jadi kalau semisal kita lagi kuliah perpajakan, kita akan belajar mengenai gimana sih cara perhitungan PPh 21, kemudian PPh 22, kemudian PPh 23 dan seterusnya, teman-teman. Kalau semisal orang pribadi berarti kita belajar mengenai PPh 21 seperti itu. Di dalam PPh 21 kita pun pasti akan mengenal ya berapa yang yang akan dipotong di tiap bulannya, kemudian yang akan dipotong di setiap tahunnya seperti itu. Apalagi peraturan mengenai perpajakan itu kan dia itu selalu berubah-ubah gitu. Jadi kita itu harus adaptif, teman-teman, untuk menyesuaikan ke peraturan-peraturan terbaru yang diberikan oleh pemerintah seperti itu, teman-teman. Kemudian apalagi sih yang menarik di dalam perpajakan gitu ya, teman-teman. Jadi banyak sekali ya yang menarik di dalam perpajakan gitu. Seperti contoh halnya, teman-teman, kalau di Indonesia sendiri itu tax ratio itu dibandingkan dengan negara-negara di Asia yang lain itu masih cukup rendah rata-ratanya seperti itu ya. Nah, itu menunjukkan bahwa di Indonesia ini tingkat kepatuhan pajak dari masyarakatnya, entah itu dari perusahaan, itu masih lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara yang lain, teman-teman. Nah, itu yang harus kita kita gali lebih dalam. Mengapa sih kok masyarakat di Indonesia ini tidak mau membayar pajak, atau mungkin enggan, atau mungkin masih ragu-ragu seperti itu? Apakah karena dampaknya tidak secara langsung atau bagaimana seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian kalau semisal teman-teman ini memiliki basic skill di bidang perpajakan gitu ya, teman-teman ini bisa menjadi konsultan pajak, kemudian teman-teman itu bisa teman-teman itu bisa mendampingi UMKM yang ada di sekitar teman-teman gitu ya, karena setiap UMKM itu mereka pasti akan melaporkan itu ya pajaknya seperti itu. Apalagi sekarang kan di era digitalisasi nih, teman-teman ya. Nah, itu kan sekarang sudah ada Cortex. Nah, UMKM yang ada di sekitar kita itu biasanya masih belum mengikuti perkembangan zaman seperti itu. Nah, ini merupakan celah dari celah yang bisa teman-teman isi gitu ya untuk mencari pekerjaan, atau mungkin bisa menambah side job gitu ya, teman-teman, agar teman-teman ini memiliki penghasilan yang mungkin lebih dari satu penghasilan, teman-teman. Jadi sangat menarik ya, kita kalau semisal belajar tentang pajak itu sangat-sangat luas, teman-teman, seperti itu. Nah, kemudian kalau semisal teman-teman mahasiswa ini mau gitu ya untuk lebih memperdalam ilmunya di dalam perpajakan gitu, teman-teman bisa mengikuti relawan pajak kampus Unesa 5 ya, teman-teman. Nah, itu biasanya pembukaannya ada di akhir tahun seperti itu, teman-teman. Ya, mungkin cukup segitu, teman-teman. Terima kasih.